Salam pemrograman, saya Iwan Aldiansyah. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari seseorang, dari teman kita. Di sini beliau menanyakan tentang instruksi BTS. Jadi di sini ini dia. Ini saya sudah membuat penjelasan mengenai instruksi BTS dan juga instruksi-instruksi lain yang masih terkait. Jadi saya akan membahas langsung, ada beberapa instruksi yang masih sejenis gitu ya. Jadi di sini ada instruksi BT, kemudian ada instruksi BTS sendiri, kemudian ada instruksi BTR, kemudian ada juga instruksi BTC. Keempatnya itu instruksi yang masih satu keluarga gitu lah ya, masih sama. Jadi instruksi tersebut itu mengubah nilai CF, mengubah dari register dari carry flag gitu ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan dengan program. Oke. Saya sudah buat programnya, tetapi saya akan sedikit menjelaskan mengenai instruksi-instruksi tersebut sebelum kita masuk ke programnya. Jadi kalau misalnya instruksi BT ini ini disebut operan 1 dan ini disebut operan 2. Operan 1 berfungsi sebagai array bit gitu ya. Jadi bit-bitnya itu dianggap sebagai suatu array yang dimulai dari bit 0, ini bit 1, bit 2, bit 3 dan seterusnya sampai bit 7. Jadi sedangkan fungsi dari BX ini adalah sebagai offset. Offset itu adalah pointernya gitu ya, sebagai pointer yang ditunjuk. Jadi BX sumpamanya di sini kita punya nilai BX-nya 1, maka yang dilihat adalah bit 1. Bit 1. Bit 1 itu berarti yang sebelah sini ya, yang ini yang saya tandai merah. Terus karena bit satunya adalah bernilai 0, maka nilai CF akhirnya adalah 0. Oke, untuk instruksi BT dia hanya mengubah nilai carry flag karena CF-nya saja. Nah, jadi untuk yang BT itu ya. Kemudian untuk instruksi BTS, dia selain mengubah nilai carry flag, dia juga mengubah nilai AX, nilai dari operan 1. Operan satunya dirubah karena arti dari S di sini adalah set. Ini set. Jadi BTS adalah BT kemudian ditambah S, S-nya set. Berarti yang bit yang ditunjuk akan diset menjadi 1 berarti. Berapapun nilai awalnya yang bit ini, dia akan dirubah menjadi 1. Jadi kalau di sini tadinya 0, maka jadi 1 dia di sini. Kenapa yang di sini yang dirubah, kenapa enggak di sini? Karena memang yang ditunjuk oleh BX adalah bit 1, mintanya itu. Oke, sekarang kalau BTR instruksi BTR adalah instruksi yang sama dengan instruksi BT, kemudian ditambah dengan R. R ini adalah reset. Jadi mereset nilai bit dari yang ditunjuk tadi. Jadi yang bit yang ditunjuk
akan di reset, akan dijadikan 0. Karena ini nilainya memang 0, jadi di sini 0. Karena meresetnya jadi 0. Kalau misalnya di sininya 1, di sininya jadi 0 tetap karena di reset nilainya. Kemudian kita sekarang punya lagi instruksi BTC. BTC adalah instruksi BT, kemudian ditambahkan dengan C. C di sini adalah komplement. Nilai komplement itu adalah reversing, kebalikan gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kan bit satunya itu 0, maka dia akan dibalik jadi 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Jadi di sini jadi 1. Jadi kalau misalnya di sininya 1 nih, sininya 1, maka dikomplement jadi di sininya 0 gitu. Itu BTC. Oke, sekarang kita langsung masuk ke program. Karena akan lebih jelas kalau diterangkan di program. Saya yakin sebenarnya udah jelas ya kalau penjelasan tadi. Cuma saya ingin lebih memastikan dengan program. Oke, sekarang saya ada program seperti ini. Programnya. Jadi di sini dua instruksi di sini. Setiap dua instruksi yang ini saya akan blok dulu. Ini dua instruksi ini akan mengeset nilai-nilai register AX, BX, CX, dan DX. Register AX akan diset menjadi 8D, register BX, CX, dan DX itu menjadi 1, 2, dan 3. Jadi seperti ini. Nah, oke. Di sini juga sama yang di sini. Dia akan mengubah menjadi AX ini jadi 8D, kemudian BX, CX, DX ini jadi 1, 2, 3. Di sini juga sama yang ini. Jadi setiap dua baris seperti ini nilainya akan AX, BX, CX, dan DX nya akan sama. Akan diset seperti itu. Oke. Jadi saya akan langsung saja menuju GDB karena saya sudah mengcompile-nya ya. Jadi saya akan langsung masuk ke GDB untuk BTS ini programnya namanya BTS. Jadi saya akan langsung breakpoint ke start, kemudian nah di sini saya tadi sudah menjelaskan bahwa yang dua ini adalah mengeset nilai register AX, BX, CX, dan DX. Jadi saya langsung NI2. Oke, di sini terlihat bahwa nilainya sudah saya set. Oke. Kemudian kita langsung nilai dari BT, instruksi BT AX, BX ya, yang ini. Kita akan langsung jalankan. Setelah kita jalankan terlihat di sini carry-nya 0, carry-nya tidak huruf besar, berarti karena huruf kecil itu artinya carry-nya 0. Kalau carry-nya 0, kalau kita lihat di sini kita akan lihat carry-nya 0, oke? Sesuai dengan yang saya tulis. Kemudian kalau yang kedua carry-nya akan 1. Yang ketiga carry-nya akan 1 juga. Oke, kita akan pastikan. Oke, kita coba langsung ini pertama, kedua, carry-nya 1, oke tadi ya. Kemudian carry yang ketiga juga harus 1. Oke, di sini carry-nya 1. Oke, sekarang saya akan langsung lagi ini dua baris ini ngeset A B C D X. Oke, NI 2. Oke. Di sini carry-nya pertamanya 1 ya. Berarti kita langsung lihat DB. Oh, di sini carry awalnya ini harusnya 1 ini ya. Ini kesalahan ketikan. Enggak apa-apa, yang penting nilai akhirnya. Jadi kalau kita lihat di sini kemudian BX-nya BX-nya 1 kan di sini ya tuh. Sama BX-nya 1. Kemudian
eh, di sini saya akan langsung lanjutkan NI untuk melihat BTS-nya hasilnya seperti apa. Carry-nya 0, berarti nilai akhirnya 0 di sini, benar ya. Kemudian AX-nya akan menjadi 1001111, yaitu 8F, sama ya. Kalau kita print out dengan nilai binary, nilainya akan menjadi, nah ini dia, sama dengan yang sebelah kanan ini ya, sebelah kiri ya, yang nilai akhir dari AX-nya. Oke, sama kan ini dengan ini. Sekarang kita akan masuk nilai kedua, BTS yang kedua, yaitu AX dengan CX. Di sini AX dengan CX yang kedua ini yang akan kita eksekusi sekarang. Carry flag-nya akan 1, kemudian di sininya akan 8F juga itu ya. Berarti AX-nya tidak berubah, tapi carry-nya berubah menjadi huruf besar. Kita coba. Nah, benar, ini carry-nya huruf besar. Kemudian 8F. Oke. Sekarang yang ketiga, BTS AX, ini harusnya DX ya, maaf, ini harusnya DX ini. Ini juga harusnya, oh iya benar, ini harusnya DX. Oke. Nggak apa-apa, yang penting kalian sudah mengerti. Di sini harusnya ini ya, yang ini. Jadi saya akan lanjutkan. Di sini carry-nya akan 1 dan nilai ininya menjadi 8F. Oke, kita akan lanjutkan ini. Jadi di sini 8F sama, kemudian carry-nya 1. Kita langsung lagi ke BTR. Sekarang BTR adalah untuk yang AX BX yang kita dapatkan, carry-nya akan 0 dan AX-nya akan seperti ini. Oke, kita akan jalankan NI2 dulu ya, ngeset AX BX cek dan DX-nya. Kita jalankan BTR AX BX. Di sini kita lihat carry-nya 0, betul ya, carry-nya 0. Kemudian AX-nya 8B. Kita akan cek apakah dia sama dengan yang binarinya. Oke, pakai BT AX. Terlihat bahwa sama ya, di sini bit satunya menjadi 0. Oke. Kemudian kita akan lihat yang ke BTR AX. Ini juga salah, itu tadi harusnya ke 2 ya. Oh, ini benar sebenar. Oke, ini mari kita lihat yang nilainya. Oke, di sini BTR AXCX menjadi 89. Oke, di sini kalau kita lihat untuk yang ini dia, ini 89 itu sama dengan ini ya. Ini 89. AX-nya 89. Ini sama dengan yang ini. Jadi sudah benar ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Ini harusnya DX ya, teman-teman. Ini juga harusnya DX. Jadi di sini akan jadi 1000001. Jadi satunya ada di ujung dan di belakang aja. Ya, di depan dan di belakang. Kemudian carry-nya akan 1. Oke, kita akan lanjutkan. Mari kita lihat carry-nya 1 benar. Kemudian kita akan lihat AX-nya benar ya, di sini di ujung sama di depan sama di belakang. Oke, jadi yang lainnya 0, sama ya dengan yang ini ya. Oke, sekarang akan lanjutkan BTC. Sekarang mari kita coba BTC. Kita set dulu nilai yang AX, BX, CX dan DX nya.
kemudian kita akan lanjutkan ke BTC. Di sini terlihat carry-nya 0, di sini carry-nya 0. Kemudian AX-nya menjadi 8F ya. Di sini sama ya. 8F sama dengan ini kan. Sama dengan sebelah kiri dan kanannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke AX cek. Di sini kalau kita lihat menjadi 8B AX-nya ya, di sini menjadi 8B. Kalau kita cek binarinya sama ya dengan yang sebelah kiri. Oke. Carry-nya set. Nah, oke, carry-nya set karena dia huruf besar menjadi 1. Kemudian yang terakhir di sini saya ketik masih ya, ini harusnya cek, harusnya DX ini. Karena saya tinggal copy paste kok. Jadi 4 instruksi itu empatnya belakangnya salah. Jadi yang terakhir kita akan jalankan dan akan menghasilkan carry-nya 1 sama ya, carry-nya 1. Kemudian nilai AX-nya kita akan cek. Nah, di sini sama ya, sebelah kiri dan kanan dengan yang ini sama dengan yang ini. Oke, di sebelah sini sama dengan ini. Oke. Jadi demikian ya teman-teman, semoga dapat dimengerti penjelasannya. Maaf agak terburu-buru karena saya tidak ingin videonya terlalu panjang. Salam pemrograman.